Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya sedang mengupdate tanaman melon saya dan juga saya tumpang sarikan dengan tanaman cabai, teman-teman. Usia tanaman melonnya sekarang 47 hari setelah pindah tanam dan usia tanaman cabainya sekarang memasuki 60 hari setelah pindah tanam, dan dua-duanya sudah mengeluarkan buah dan sudah menjanjikan hasil insya Allah seperti itu. Dan di sini saya juga akan menjelaskan buat subscriber saya, ataupun kemarin ada yang komen kenapa tanaman melonnya itu berantakan, pada di mulsa, plastik mulsa semua, dibuahkan ke daun berapa. Sebenarnya seperti ini teman-teman, jika Anda petani melon pasti akan tahu bentuk buah itu posisinya dibuahkan di daun berapa, karena tanaman melon itu jika dibuahkan di bawah daun 6 teman-teman, itu biasanya buahnya tidak bisa bulat dan lonjong. Jadi pasti jawabannya Anda akan tahu. Apalagi ini, kenapa itu turun? Karena buahnya ini melebihi teman-teman. Harusnya action 88 itu paling cuma sekitar 2,8 kg, tapi ini mencapai 3,2 kg teman-teman. Jadi talinya itu yang ke bambu, karena saya hanya menggunakan satu lanjaran, satu ajir, itu pun bambu sangat kecil sekali, karena konten saya Heri Petani Indonesia itu mengajak teman-teman semua bagaimana kita bisa meminimalisir pengeluaran kita, tapi kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Contohnya seperti ini, tanaman melon saya tumpang sarikan dengan tanaman cabai. Harusnya ini cuma tanaman melon aja, karena ini bedengannya juga sangat sempit sekali, tapi saya tumpang sarikan dengan tanaman cabai. Dan jawaban selanjutnya teman-teman, silahkan tunggu video ini sehabis yang mau lewat ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe teman-teman, semoga bermanfaat. I know you told your friend you're not okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya sedang mereview tanaman cabai dan juga tanaman melon saya. Untuk tanaman melonnya sekarang usianya 47 hari setelah pindah tanam, dan untuk tanaman cabai yang sebelah sini usianya sudah 60 hari setelah pindah tanam. Seperti yang teman-teman lihat, kondisi buah-buahnya sudah mulai sangat lebat sekali, dan ini belum dilakukan pemetikan teman-teman, ini baru buah yang pertama semua. Tetapi yang di bawahnya sudah mulai menguning, tapi ini belum saya lakukan pemetikan. Bisa teman-teman lihat, ini kondisinya. Saya doakan semoga teman-teman semua senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, diberikan rezeki yang berkah, dan senantiasa dimudahkan segala urusannya. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber saya, kenapa melonnya nempel di plastik mulsa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, memang melonnya dibuahkan di daun yang berapa? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga, melonnya buahnya sangat berantakan semua, tidak tersusun rapi. Tuh. Terus pertanyaan lagi dari subscriber saya juga, beliau menanyakan kenapa hanya penjelasan saja, tidak dipraktekkan. Lah, terus setiap saya membuat video, jika Anda menyimak video-video kami sebelumnya, mulai dari pemupukannya dan juga penyepraian menggunakan fungisida, dan situ juga sudah saya jelaskan semua. Untuk tanaman melon saya ini, saya baru melakukan penyepraian menggunakan fungisida hanya 1 kali, dan pemupukannya hanya di 2 kali. Dan mulai proses lahannya pun, jika Anda menonton video saya dari awal, dari video-video kami sebelumnya, pasti Anda akan tahu jika saya membuat video 1 kali tanaman mulai proses lahan sampai panen itu membutuhkan durasi yang cukup panjang, saudaraku. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu kami anggap sebagai motivasi sebenarnya, karena setiap saya melakukan aktivitas di kebun itu selalu saya buatkan video, entah
dari pemupukan, proses lahan, penyempraian menggunakan fungisida, itu pun juga sudah saya upload teman-teman. Jadi mohon dimaklumi. Terus kemudian pertanyaan yang pertama tadi ini saya jawab juga, kenapa buah melonnya nempel di plastik mulsa. Kemudian kenapa buah melonnya berantakan, memang dibuahkan di daun berapa? Jawaban saya cukup simpel. Jika Anda petani melon, pasti melihat bentuk buahnya itu akan tahu tanaman melon ini dibuahkan di daun yang keberapa. Karena tanaman melon itu jika dibuahkan di bawah daun 6, itu biasanya buahnya kadang-kadang tidak maksimal teman-teman. Dari video yang sebelumnya juga sudah saya buatkan video semua itu, mulai pemangkasan tunas-tunas cabang. Itu yang saya pangkas dari tunas cabang pertama sampai ke-7 teman-teman. Logikanya berarti tanaman melon ini saya buahkan minimal di daun 8. Bahkan yang ini yang saya pegang ini saya buahkan di daun 18 teman-teman. Makanya tonton video-video kami sebelumnya. Terus yang kedua, kenapa buahnya itu nempel ke plastik mulsa? Karena buah melon ini mencapai 3 kilo lebih teman-teman. Jadi saya hanya menggunakan 1 ajir, dan itu juga saya kasih penyangga juga baru karena ajirnya itu bambu terlalu tipis, jadi agak doyong ataupun agak miring. Kemudian ikatannya itu melorot teman-teman. Pasti jika Anda petani melon juga akan tahu, karena setiap hari tanaman melon dikontrol biasanya selalu dibenerin lagi. Kadang-kadang sehabis polinasi kita ikat buahnya, biasanya buah itu selalu kita angkat lagi. Setiap hari kita kontrol dan selalu saya angkat lagi. Itu pun juga pasti dilakukan oleh petani melon lainnya. Kemudian kenapa ini tanaman berantakan? Kalau menurut saya tidak berantakan. Banyak juga yang mengapresiasi apa yang saya lakukan di sini, karena ini tanaman saya tumpang sarikan dengan tanaman cabai. Yang selama ini faktanya teman-teman pasti tahu semua, tanaman cabai juga sangat susah sekali ditanam di cuaca yang ekstrim ataupun di musim penghujan, apalagi Kota Bogor adalah kota hujan teman-teman. Yang kedua adalah tanaman melonnya juga ditanam di lahan terbuka, apalagi di daerah Bogor. Teman-teman bisa cek di YouTube ataupun di FB, coba cari di Bogor ada nggak orang yang menanam melon secara konvensional ataupun di lahan terbuka seperti ini. Ada mungkin, tapi mereka semua menggunakan sarana greenhouse teman-teman. Jadi intinya jawabannya seperti itu. Saya tidak menginginkan mengharapkan Anda mengapresiasi apa yang saya lakukan, tapi saya berharap Anda pun juga bisa menghargai karya-karya orang lain. Apalagi ini tanaman dua-duanya sangat sulit sekali dengan penyakit yang hampir mirip, hampir sama. Tanaman melon juga ada busuk buah, tanaman cabai juga ada busuk buah, lalat buah tanaman cabai juga ada, layu fusarium tanaman melon juga ada, kutu kebul tanaman melon juga ada, embun tepung, jamur tanaman cabai dan melon juga ada, busuk buah juga sudah saya jelaskan tadi. Jadi virus Gemini juga dua-duanya juga ada. Ini saya tumpang sarikan. Dan tujuan saya membuat channel ini teman-teman ataupun saudaraku, yang pertama adalah bagaimana tata cara kita itu membuat lahan itu 1 kali proses, ataupun memproses lahan itu hanya 1 kali, tapi bisa ditanami sampai 4 ataupun 5 kali tanpa kita membongkar plastik mulsanya kembali. Kemudian yang kedua, tujuan kami membuat konten ini, saya melihat konten-konten teman-teman saya yang ada di YouTube, mana yang tidak ada itu yang akan saya coba. Misalnya kayak tanaman melon, saya tumpang sarikan dengan tanaman cabai. Dengan posisi tanamnya, saya tanam dulu tanaman cabainya lebih tinggi, baru tanaman melonnya. Dan yang saya lihat selama ini di channel teman-teman semua itu yang ada adalah tanaman melon dulu, sudah mau panen baru disusul dengan tanaman cabai. Tapi ini saya buat
Berbarengan tanaman cabenya juga teman-teman bisa lihat 1 meter lebih, hampir mencapai ujung ataupun pucuk lanjaran. Berarti tingkat kesulitannya lebih lumayan sulit teman-teman, tapi karena saya berusaha bagaimana tata cara saya membuat tanaman cabai ini subur, membuat tanaman melon ini membuahkan buah-buah yang maksimal. Tujuan saya seperti itu. Tuh teman-teman penjelasan saya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dalam saya berbudidaya tanaman melon dan juga tanaman cabai. Tapi bagi kami sebagai pemula sudah bersyukur sekali tanaman ini membuahkan buah-buah yang maksimal, karena yang bisa menilai kualitas buah itu adalah pedagang. Jadi intinya seperti itu. Itu yang pertama. Sekarang kita kembali lagi ke tanaman melon. Di usia 47 hari ini saya tidak melakukan pemupukan dan juga tidak melakukan penyepraian teman-teman. Yang sering saya bilang, saya melakukan penyepraian menggunakan insektisida ataupun fungisida itu dikala tanaman saya sudah mulai terserang hama ataupun penyakit. Saya tidak mau mengantisipasi tanaman itu menggunakan bahan-bahan kimia, tapi tetap saya kontrol setiap harinya pagi dan sore. Tujuannya apa? Takutnya nanti ada lalat buah, karena tanaman melon sebenarnya yang rawan itu dikala usianya 40 hari ke atas teman-teman, apalagi 10 hari menjelang panen. Kadang-kadang kita harus waspada sekali, harus kontrol tanaman tersebut ada enggak tanda-tanda buah itu terserang virus, akar-akarnya terserang virus, dan usahakan lakukan pemupukan itu di lubang yang berbeda. Dan nanti di saat tanaman melon ini 7 hari ataupun 10 hari sebelum dilakukan pemanenan, biasanya saya pupuk menggunakan KCL di lubang yang tengah-tengah itu teman-teman. Tujuannya apa? Agar manisnya itu bertambah. Ini kondisinya tanamannya. Sekali lagi saya mohon maaf, saya hanya sekedar menjelaskan. Mudah-mudahan Anda semua tidak tersinggung dengan apa yang kami jelaskan. Niat kami di sini mencari saudara, mencari sahabat. Dengan banyak sahabat, banyak teman, kita bisa sharing, bertukar pengalaman, wawasan. Siapa tahu kedepannya bisa menginspirasi adik-adik kita. Ini loh bertani, ini loh bertani. Dan bertani itu hasilnya juga cukup lumayan teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.